Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Kesuma pada hari ini dengan pokok bahasan sistem saraf pada manusia. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ, sistem dan jaringan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini melakukan koordinasi seluruh kegiatan tubuh dan mengatur seluruh kegiatan baik yang disadari atau tidak disadari. Sistem saraf yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan tubuh terdiri atas organ-organ dan sel-sel saraf. Berikut adalah sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas beberapa bagian utama. Pertama adalah dendrit yang berfungsi untuk menerima seluruh rangsangan dari bagian tubuh. Kemudian nukleus yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel saraf, badan sel untuk menerima rangsangan, akson untuk menjalarkan rangsangan ke sinap, dan sinapsis adalah bagian yang berfungsi menghantarkan rangsangan ke sel saraf berikutnya. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, ada 4 macam tipe sel saraf. Yang pertama adalah interneuron atau neuron bipolar. Yang kedua adalah saraf sensorik atau unipolar, yang ketiga saraf motorik atau multipolar, dan yang keempat saraf atau sel saraf piramida. Interneuron atau bipolar merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sedangkan unipolar atau saraf sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan antara reseptor dengan sistem saraf pusat. Saraf motorik atau multipolar merupakan sel saraf yang berfungsi menyampaikan tanggapan dari sistem saraf pusat ke efektor. Sedangkan sel-sel saraf piramidalis adalah sel-sel saraf yang berfungsi untuk tanggapan motorik yang disadari. Sel saraf merupakan sel yang peka terhadap rangsangan. Sel ini bersifat sedemikian karena bermuatan listrik. Bagaimanakah muatan listrik yang terdapat pada sel saraf? Jika sel saraf tersebut diukur dengan mikroelektrode, dapat kita lihat pada gambar bahwa bagian dalam dari sel saraf bermuatan min 70 mV. Keadaan yang demikian terjadi karena pada bagian dalam membran sel saraf kaya akan ion klorida, sedangkan pada bagian luar kaya akan ion kalium. Muatan ion-ion tersebut menyebabkan bagian dalam sel saraf bermuatan min 70 mV. Muatan min 70 mV merupakan rangsangan minimal yang menyebabkan sel saraf tereksitasi. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme penjalaran impuls melalui akson? Sel saraf dalam keadaan istirahat atau tidak ada rangsangan adalah pada bagian dalam bermuatan negatif dan pada bagian luar bermuatan positif. Keadaan yang demikian disebut dengan membran sel saraf dalam keadaan istirahat atau polarisasi. Jika ada rangsangan, sel saraf akan mengalami perubahan muatan, di mana muatan bagian dalam menjadi bermuatan positif, sedangkan pada bagian luar bermuatan negatif. Keadaan yang demikian disebut dengan depolarisasi membran. Adanya perbedaan muatan pada bagian sel saraf bermuatan positif dan negatif menyebabkan adanya loncatan impuls, di mana impuls akan menjalar di sepanjang akson, sedangkan pada bagian sebelumnya yang bermuatan positif kembali menjadi bermuatan negatif, dan sel saraf kembali seperti semula, di mana bagian luar bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Keadaan demikian disebut dengan repolarisasi membran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sel saraf dan mekanisme penjalaran impuls melalui akson. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simak kata-kata bijak berikut ini. Dengan belajar, kita bisa mengubah dunia.
Bahkan jikalau tidak mampu mengubah dunia, setidaknya kita mampu mengubah diri kita sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.